Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah-kisah kelam dari balik kehidupan nyata terungkap satu demi satu. Malam ini saya akan membacakan sebuah cerita horor yang tak hanya menyeramkan, tapi juga menyimpan warisan kelam dari masa lalu. Sebuah kisah tentang ilmu santet yang masih dipercaya hidup di tanah Banyuwangi, dikenal sebagai bumi santet, tentang warisan ilmu hitam yang turun-temurun dan kutukan berdarah yang belum tuntas hingga hari ini. Siapkan diri kalian, matikan lampu, kenakan headset, dan jangan dengarkan sendirian. Inilah kisah nyata yang dibungkus fiksi, santet dari bumi Banyuwangi, warisan kelam leluhur. Namaku Dina, dosen antropologi di salah satu universitas di Surabaya. Awal kisah ini dimulai ketika aku mendapatkan warisan rumah dari kakek yang baru saja wafat. Rumah itu terletak di desa terpencil bernama Kalirejo di wilayah barat Banyuwangi. Aku tidak pernah mengenal kakek secara dekat. Sejak kecil, ibu selalu melarangku berhubungan dengan keluarga dari pihak ayah. Keluarga bapakmu itu gelap, jangan pernah mendekat ke sana, begitu katanya. Namun saat surat warisan itu datang, rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Bersama suamiku, Edo, aku pun pergi ke Banyuwangi, menembus jalanan sunyi menuju rumah tua yang katanya sudah puluhan tahun kosong. Saat pertama kali kulihat rumah itu berdiri kokoh, meski tua. Arsitekturnya khas rumah-rumah kuno Jawa dengan ukiran rumit di pintu dan jendela. Tapi hal pertama yang mencolok adalah bau kemenyan yang menusuk, seolah ada yang baru saja melakukan ritual sebelum kami datang. Seorang pria tua menyambut kami dari dalam rumah. Mengaku bernama Pak Lekarno, adik dari almarhum kakek. Wajahnya kurus, dengan mata cekung seperti orang yang lama tidak tidur. Peninggalan bapakmu ini bukan rumah biasa, Mbak Dina. Disinilah tempat leluhur kita menurunkan ilmu dan tidak semua orang sanggup menanggungnya, katanya dengan nada datar. Aku mengernyit. Ilmu apa, Pak? Dia tidak menjawab, hanya menatapku lama. Kalau Mbak Dina tidur malam nanti, apapun yang terjadi, jangan buka pintu kamar. Jangan tanya kenapa. Pokoknya jangan. Malam itu, saat kami bersiap tidur, aku mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Lantai kayu berderit pelan padahal tak ada angin. Gorden bergoyang sendiri meski jendela tertutup. Dan paling aneh, ada suara orang tertawa lirih dari ruang tamu. Bukan tertawa biasa, melainkan tawa lirih parau, seperti milik orang sangat tua. Tepat jam 2 pagi, pintu kamar kami diketuk 3 kali. Perlahan, pelan. Lalu terdengar suara wanita. Dina, cucuku, bukakan pintu. Napas kami tertahan. Suamiku sudah memegang tanganku erat. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Bukakan. Warisan itu harus turun. Aku hampir bergerak menuju pintu. Tapi ingat peringatan Pak Lekarno. Aku mundur. Air mataku menetes karena ketakutan. Suara ketukan itu terus berulang hingga menjelang subuh, lalu lenyap begitu saja. Saat pagi menjelang, kulihat ada jejak telapak kaki hitam mengarah dari depan pintu kamar ke arah ruang tamu, seperti bekas abu dan tanah kuburan. Aku tahu kami tidak datang ke rumah biasa, dan warisan ini bukanlah sekadar bangunan. Pagi itu aku dan Edo hanya duduk termangu di ruang tamu. Jejak hitam yang mengarah dari depan pintu kamar kami masih terlihat jelas. Panjangnya sekitar 20 langkah, berakhir di sebuah lemari kayu tua yang berdiri menjulang di pojok ruangan. Warnanya gelap dan usang, tapi yang paling mencolok adalah raja-raja kuno yang terpahat di permukaannya.
tulisan, aksara Jawa kuno dan simbol tak dikenal. Pak Lekarno datang sambil membawa termos teh dan roti. Ia melihat kami yang masih syok. "Kalian dengar suara itu, ya?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk pelan. Dia memanggilku, bilang aku cucunya, minta dibukakan pintu. Pak Karno duduk, wajahnya kaku. "Itu bukan almarhum nenekmu, itu pembawa warisan. Sosok itu adalah penjaga ilmu, makhluk yang dipanggil oleh kakekmu setiap malam untuk menjaga pusaka keluarga. Dan sekarang dia mencarimu." Aku bergidik. "Pusaka apa, Pak?" Pak Karno menunjuk lemari besar itu. "Itu tempatnya. Lemari itu tidak boleh dibuka sembarangan. Di dalamnya disimpan media untuk mewariskan ilmu. Santet dari leluhur kita, boneka jerami, jimat potret korban, bahkan sisa-sisa rambut orang yang dulu jadi tumbal." Edo berdiri, tampak tidak percaya. "Pak, ini terlalu mengada-ada. Zaman sudah modern, mana ada santet-santetan begituan." Pak Karno menatapnya tajam. "Kalau tidak percaya, malam nanti kalian tidur tanpa doa. Jangan baca apapun. Nanti kalian tahu sendiri apa itu warisan yang sebenarnya." Aku menahan Edo agar tidak berkata lebih. Kami memilih membereskan rumah sambil membersihkan kamar depan. Meski jejak hitam itu tidak bisa dihapus, setiap kali disiram atau disikat, bekasnya tetap kembali muncul, seolah tertanam di kayu. Menjelang sore, Pak Karno pamit. "Ingat Dina, jangan pernah buka lemari itu. Kalau kau mulai mendengar suara-suara dari balik pintu lemari, tutup telingamu. Jangan tergoda." Malam harinya, saat hujan mulai turun, suasana rumah kembali berubah. Lampu sempat berkedip, suara gemerisik seperti kertas terbakar terdengar dari ruang tamu. Aku mengintip pelan dari pintu kamar, dan kulihat lemari kayu itu sedikit terbuka. Dengan cahaya merah redup memancar dari dalamnya. Ada suara nafas berat, seperti seseorang berdiri di balik pintu lemari. Lalu terdengar bisikan, suara kakek. "Dina, buka. Waktunya kau lihat apa yang akan kau warisi." Edo langsung menarikku menjauh, tapi tubuhku gemetar karena dalam sekilas mata aku melihat mata merah bersinar dari celah lemari itu. Mataku terkunci, hatiku menjerit, dan malam itu aku mimpi dipanggil kakek, duduk dalam lingkaran darah, dikelilingi boneka jerami dan asap kemenyan. Malam itu, aku tertidur dalam kegelisahan yang tak biasa. Sejak melihat mata merah di balik lemari, tubuhku terasa dingin dan bergetar, meski selimut tebal sudah membungkus rapat. Aku tidak sadar kapan tepatnya tertidur. Tapi mimpi yang datang begitu nyata, terlalu nyata. Dalam mimpi itu, aku berdiri di tengah sebuah lingkaran darah di atas tanah liat. Di sekelilingku, boneka-boneka jerami berdiri tegak. Jumlahnya 12. Semua menghadap ke arahku dengan kepala miring dan mata kosong terbuat dari biji kopi gosong. Di hadapanku, seorang lelaki tua duduk bersila, mengenakan jubah hitam penuh tambalan. Wajahnya hitam legam, rambutnya panjang dan kusut, tapi aku tahu, itu kakek. "Dina, kau pewaris terakhir. Ilmu ini tidak boleh berhenti. Kalau tidak diteruskan, para penjaga akan keluar dari batas," ucapnya dengan suara serak, seperti parutan kayu. Aku gemetar. "Aku tidak ingin ilmu ini, Kek." Kakek tersenyum miring. "Kau tidak punya pilihan. Sejak darahmu lahir dari rahim anakku, kau sudah dicatat." Tiba-tiba boneka-boneka jerami itu mulai bergerak. Leher mereka berputar pelan, lalu tubuhnya menggeliat seperti hidup. Beberapa merayap mendekat, mengangkat tangannya yang kurus dan runcing, seolah ingin menyentuhku.
Aku mundur panik, tapi tanah di belakang terasa lengket. Darah. Kakiku menancap dan tak bisa bergerak. Boneka-boneka itu kini berdiri hanya sejengkal dari wajahku. Dan satu di antaranya tersenyum. Bibir jeraminya mereka, memperlihatkan gigi kecil-kecil dari serpihan tulang. Kakek mengangkat tangan, dan semua boneka serempak berlutut. Buka lemari itu saat bulan mati. Di sanalah kekuatanmu disimpan. Kalau tidak, mereka akan datang sendiri. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Nafasku tercekat, tenggorokanku kering. Kulihat jam, pukul 3:03 pagi. Edo masih tertidur, tapi wajahnya pucat. Seperti mengalami mimpi buruk juga. Tapi hal paling mengerikan adalah ada boneka jerami di ujung tempat tidur. Kecil, kotor, dan ditusuk dengan sebatang paku karatan di bagian dadanya. Tangannya menunjuk ke arah lemari besar di ruang tamu. Aku menjerit sekuat tenaga. Pagi harinya Pak Karno datang tergopoh-gopoh. Mereka sudah mulai datang, Mbak Dina. Kalau Mbak tidak segera memilih, rumah ini akan jadi ladang kematian. Dan percaya atau tidak, darah dalam mimpi itu darah tumbal yang belum dibayar. Kakekmu dulu pernah berhutang nyawa. Aku hanya bisa menangis. Tapi jauh dalam diriku, ada sesuatu yang berubah. Suara-suara itu makin jelas. Dan boneka jerami yang kemarin kutaruh di luar, kini sudah kembali ke dalam kamar. Dengan paku baru di matanya. Siang itu langit Kalirejo tampak suram. Meski matahari masih di atas kepala, udara terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menekan rumah ini dari segala arah. Pak Karno duduk di ruang tamu, memegangi boneka jerami yang tadi pagi kutemukan di kamar. Wajahnya serius. Ini bukan boneka biasa, Mbak. Ini mediator. Tanda bahwa mereka yang dulu dijadikan tumbal oleh kakekmu belum tenang. Aku tercekat. Tumbal maksudnya? Korban? Pak Karno mengangguk pelan. Ilmu santet kuat seperti yang dimiliki keluargamu itu tidak datang tanpa bayaran. Dulu kakekmu dikenal sebagai dukun paling sakti di daerah sini. Orang datang dari jauh hanya untuk satu tujuan. Menghancurkan musuh tanpa tersentuh tangan. Tapi tiap kali ilmu itu digunakan, ada nyawa yang harus dibayar. Biasanya bukan dari pengirimnya, tapi dari garis darah keturunannya. Suamiku Edo berdiri dengan gusar. Kalau memang ada tumbal, kenapa tidak dibereskan sejak dulu? Pak Karno menatapnya. Karena warisannya belum selesai. Kakekmu wafat tanpa menutup ikatan darahnya. Dan sekarang, mereka, roh-roh yang dulu dijadikan korban, kembali menagih. Aku mulai menggigil. Sejak semalam, telingaku kadang mendengar suara tangisan perempuan dari balik lemari. Kadang terdengar tawa anak-anak. Kadang suara desaan napas panjang di belakang telingaku. Meski tidak ada siapapun, semuanya semakin intens setiap kali aku mendekati lemari tua itu. Pak Karno kemudian menyerahkan sebilah belati kecil berkarat dibungkus kain morikusam. Ini peninggalan kakekmu juga. Dulu digunakan untuk memotong ikatan dengan roh tumbal. Tapi harus dilakukan oleh pewaris darah langsung. Kau harus mengubur boneka ini di tanah pekarangan belakang tepat tengah malam. Kalau tidak, mereka akan mulai masuk ke tubuh orang terdekatmu. Edo memalingkan wajah. Aku nggak percaya ini. Semua omong kosong. Tapi malamnya, Edo demam tinggi. Tubuhnya menggigil dan terus mengigau. Matanya bergerak-gerak cepat di balik kelopak. Dan dari mulutnya keluar kata-kata asing. Bukan bahasa Indonesia. Bukan bahasa Jawa. Seakan suara itu bukan miliknya. Dan lebih menyeramkan lagi, desas-desas. Dari sela-sela jari tangannya mulai keluar cairan hitam berlendir. Aku menangis sambil menggenggam belati kecil yang tadi diberikan. Aku tahu kutukan itu mulai merambat. Dan orang pertama yang akan ditarik menjadi tumbal baru adalah suamiku.
Malam itu terasa panjang. Angin bertiup kencang dari arah timur, membuat daun-daun bambu di belakang rumah berisik seperti bisikan. Suamiku, Edo, masih terbaring lemas dengan mata sayu. Kulitnya makin pucat, dan dari ujung kukunya terus menetes cairan hitam. Nafasnya tersengal, seperti seseorang yang dicekek dari dalam tubuhnya sendiri. Aku duduk bersimpuh di depan pintu belakang, menggenggam boneka jerami dan belati kecil yang dibungkus kain mori. Pak Karno berdiri tak jauh dariku, menancapkan tongkat kayu ke tanah, sambil membaca doa dalam bahasa Jawa kuno yang aku tak mengerti. Jam 12 tepat, harus dikubur di bawah pohon sukun tua. Di situ tempat kakekmu dulu mengubur tumbal-tumbalnya, ujar Pak Karno tanpa menoleh. Pekarangan belakang rumah ini ternyata menyimpan satu pohon besar yang selama ini tak kusadari. Rantingnya menjuntai lebat, akarnya keluar dari tanah seperti tangan yang mencengkeram. Ketika kami mendekat, bau anjir menyengat langsung menusuk hidung, bercampur aroma kemenyan dan tanah basah. Pak Karno mulai menggali dengan cangkul kecil. Tanahnya keras, dan dari sela-selanya keluar ulat putih dan cacing-cacing merah. Aku berdiri diam, memeluk boneka jerami yang kini tampak lebih menyeramkan. Di tubuhnya sudah muncul noda merah kecoklatan seperti darah kering. Tangannya yang dulu lurus, kini melengkung, seperti memeluk sesuatu yang tak terlihat. Tepat pukul 00, Pak Karno memberi isyarat. Letakkan boneka itu pelan-pelan. Tapi hati-hati, jangan biarkan boneka itu menatapmu. Jangan bertemu pandang. Kalau dia berhasil menatap matamu, dialah yang akan mengendalikanmu. Dengan tangan gemetar, aku membuka kain mori pelan. Boneka itu terasa berat, padahal seharusnya ringan. Ketika aku hendak menurunkannya ke lubang, mata dari biji kopi di wajah boneka itu bergerak pelan, mengarah padaku. Aku tercekat, mataku hampir bertemu dengan tatapannya. Tapi Pak Karno mendorong wajahku ke bawah dan merampas boneka itu dari tanganku. Ia segera menguburkannya, cepat-cepat dan menancapkan belati kecil ke dalam tanah bersamaan. Tiba-tiba terdengar jeritan panjang dari arah rumah. Jeritan Edo. Aku berlari masuk, mendapati tubuh suamiku melengkung kaku seperti kejang. Dari mulutnya keluar darah hitam yang mendesis, seperti mendidih. Tapi matanya sudah tak menunjukkan ekspresi, hampa, kosong. Aku memeluk tubuhnya sambil menangis, memohon dia bertahan. Tapi Pak Karno datang dan menggeleng pelan. Dia yang paling dekat, paling terikat. Sudah sejak awal dia ditandai sebagai tumbal terakhir. Aku menjerit, tapi suara itu seolah tenggelam dalam gema tangisan roh-roh yang ikut menyaksikan. Dan malam itu, Edo menghembuskan nafas terakhir di atas ranjang warisan keluarga yang membawa kutukan. Setelah pemakaman Edo yang dilakukan secara tertutup, aku mengurung diri di dalam rumah warisan ini. Rasanya tak ada lagi yang tersisa. Kehilangan suami bukan hanya menyisakan luka, tapi juga rasa bersalah yang dalam. Karena aku tahu, semua ini berawal dari darahku sendiri. Pak Karno mencoba menenangkanku, tapi pagi itu, ia datang dengan wajah lebih pucat dari biasanya. Mbak Dina, aku harus jujur sekarang. Yang dikubur malam itu, baru satu dari 2 boneka tumbal yang disimpan kakekmu. Aku menatapnya dengan mata merah sembab. 2, ia mengangguk. Dulu saat puncak kekuatannya, kakekmu pernah menerima permintaan dari seseorang penting, seorang pejabat dari Jawa Timur yang ingin menyingkirkan lawannya. Untuk menunaikan permintaan itu, 2 tumbal harus diberikan. Tapi saat itu, tumbal kedua belum ditemukan. Kakekmu berjanji akan membayarnya nanti. Itulah dosa besarnya, meninggalkan kontrak yang belum dilunasi. Aku menelan ludah, perutku mual. Lalu, di mana boneka kedua itu sekarang? Pak Karno menjawab lirih. Dulu disimpan dalam lemari.
Tapi sejak kakek meninggal, boneka itu menghilang. Aku takut. Boneka itu tidak lagi diam. Aku langsung berdiri. Kita harus cari. Kami pun mulai membongkar setiap sudut rumah. Laci-laci tua, plafon, lantai, bahkan balik-balik lukisan lawas yang tergantung di ruang keluarga. Tapi tak ada satupun jejak boneka kedua. Namun saat kami membuka kamar belakang yang selama ini terkunci, yang dulu katanya milik nenekku, suasana langsung berubah dingin. Bau anyir dan kemenyan menyeruak. Di dalam kamar itu ada sebuah ranjang kayu tua, lemari kecil, dan cermin besar retak di salah satu sudut. Dan di atas ranjang terbentang kain putih penuh bercak darah. Pak Karno mendekat perlahan, tangannya gemetar. Ia mengangkat bantal tua di sana, dan di bawahnya kami menemukan secarik foto hitam putih. Foto seorang perempuan muda. Wajahnya rusak seperti dibakar sebagian. Di balik foto itu tertulis, tumbal kedua, belum diserahkan. Aku menutup mulut, menahan mual. Tapi lebih mengejutkan lagi, di balik lemari kamar itu, kami temukan jejak kaki hitam kecil, mengarah ke arah tembok yang retak. Mbak, kita terlambat. Boneka itu sudah hidup. Dia tidak mau diam lagi. Dia sedang mencari tubuh untuk berdiam. Dan kalau tidak dihentikan, dia akan pilih siapa saja. Malam harinya, aku kembali bermimpi. Kali ini berbeda. Dalam mimpiku, aku berada di pemakaman tua. Dan dari balik nisan yang miring, boneka jerami kedua perlahan muncul, tertawa. Tapi suaranya bukan suara perempuan. Itu suara Edo. Dina, aku dingin di sini. Temani aku. Atau biarkan dia menggantikanmu. Aku terbangun dengan peluh dingin dan jantung berdegup tak karuan. Karena di meja dekat tempat tidurku kini tergeletak foto rusak yang kami temukan siang tadi. Pagi itu langit tampak muram. Kabut turun tipis menyelimuti halaman belakang rumah. Aku duduk memandangi foto tua yang entah bagaimana bisa muncul di meja kamar. Meski sudah rusak, aku merasa mata dalam foto itu menatap langsung ke jiwaku. Pak Karno masuk tergesa. Wajahnya tampak panik. Mbak Dina, aku bermimpi semalam. Dalam mimpi itu, aku melihat boneka kedua sudah tidak berbentuk jerami lagi. Dia sudah menemukan wadah, sudah ada tubuh yang dia tumpangi. Aku menelan ludah. Siapa? Pak Karno menarik nafas berat. Aku belum tahu, tapi dia sudah masuk ke dalam manusia. Biasanya roh seperti itu butuh tubuh muda dan rentan. Kalau kita tidak cepat, dia akan menjadi permanen. Hari itu kami memutuskan untuk berkunjung ke rumah warga sekitar, menanyakan apakah ada kejadian aneh belakangan ini. Di luar dugaan, hampir semua warga merasa tidak nyaman sejak rumah warisan ini dihuni kembali. Ada yang mendengar suara tangisan dari arah rumah kami. Ada yang melihat sosok perempuan tua berdiri di atap. Bahkan seorang anak kecil mendadak demam dan berteriak-teriak tengah malam sambil berkata, boneka itu minta masuk ke tubuhku. Boneka itu haus. Aku gemetar mendengarnya. Malamnya kami membuat lingkaran garam di ruang tamu dan menyalakan dupa. Pak Karno membawa kembali belati karat yang dulu digunakan untuk mengubur boneka pertama. Ia berkata, kalau dia datang, dia akan terjebak di dalam lingkaran ini. Tapi kau, Dina, kau yang harus menyebut namanya. Aku bingung. Aku tak tahu namanya. Pak Karno menunjuk foto tua itu. Perhatikan baik-baik. Ingat, dia mungkin pernah muncul dalam mimpimu. Aku menatap lekat-lekat foto itu, dan tiba-tiba tubuhku menggigil. Nama itu muncul begitu saja di kepalaku. Ranti. Saat aku menyebut nama itu, angin berhembus kencang dari dalam rumah. Padahal semua jendela tertutup. Api lilin bergetar hebat. Dan dari arah ruang tengah terdengar suara langkah kaki pelan, seperti anak kecil berjalan di atas kayu. Lalu tawa kecil,
renyah tapi mengerikan. "Ranti di sini, Ibu." Sosok itu muncul perlahan. Tubuh kecil, mengenakan gaun putih kusam. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tapi yang paling mengerikan adalah tangannya. Terbuat dari jerami basah. Sebelah kakinya menyeret. Dan saat ia melangkah ke dalam lingkaran garam, tubuhnya langsung menegang. Dia menatapku. "Mbah, sekarang," tusuk dengan belati itu. "Sekarang juga," teriak Pak Karno. Tanganku gemetar. Tapi sebelum aku bergerak, makhluk itu berbisik, "Kalau engkau tusuk aku, suamimu akan selamanya tersesat di antara dunia. Tapi kalau engkau biarkan, aku akan pinjam tubuhmu sebentar saja." Hanya sebentar. Aku terdiam. Tubuhku mulai berat. Langit-langit rumah berguncang. Lilin padam. Dan suara-suara tangisan mulai menggema dari seluruh penjuru rumah. Aku harus memilih malam itu antara menebus kutukan atau kehilangan segalanya. Tubuhku gemetar. Tangan menggenggam belati karat yang dingin dan berbau tanah. Di hadapanku, sosok Ranti, si boneka tumbal kedua yang kini berwujud anak perempuan, berambut panjang, terperangkap dalam lingkaran garam. Matanya yang gelap menatapku dalam, seperti sedang meraba pikiranku dari dalam. "Dina," basiknya pelan, "tusukkan belati itu dan biarkan roh-roh tertidur. Tapi suamimu takkan kembali. Edo akan tetap terjebak di antara dunia. Jadi umpan agar aku bisa keluar." Air mataku mengalir deras. Aku menoleh ke Pak Karno, berharap ada cara lain. Tapi wajahnya hanya menunjukkan satu hal. Keputusan itu harus datang dariku. "Tidak ada ilmu warisan yang gratis, Mbak," katanya pelan. "Santet bukan cuma kutukan tapi juga kontrak. Darah yang kau warisi menuntut harga." Aku menutup mata. Suara Edo dalam mimpi kembali terngiang, memanggil namaku dari balik lorong gelap. Tapi aku tahu, kalau aku membiarkan Ranti keluar dan masuk ke tubuhku, mungkin aku akan kehilangan kendali. Mungkin aku akan menjadi dukun seperti kakekku. Dan kutukan ini akan berulang dari generasi ke generasi. Tanganku mengangkat belati perlahan, tapi suara lirih itu terus menggoda. "Edo akan kembali, Dina. Kalau kau izinkan aku hidup sebentar saja." Aku berteriak sekeras-kerasnya dan menusukkan belati itu ke tanah dalam lingkaran, tepat ke arah bayangan Ranti. Jeritan panjang menggema, membuat lampu gantung bergetar hebat. Tubuh kecil itu mendesis, berubah menjadi asap hitam pekat. Jerami beterbangan. Lingkaran garam menyala sebentar, lalu padam. Rumah hening. Angin berhenti. Aku jatuh terduduk. Nafasku terengah, dada sesak seperti ditarik keluar dari dunia lain. Dan saat semua kembali tenang, kulihat hanya satu benda tersisa dalam lingkaran. Sehelai foto lamaku bersama Edo. Tapi kali ini, wajah Edo menghilang dari dalam gambar. Pak Karno mendekat, memeluk bahuku. "Dia sudah tak bisa kembali, Mbak, tapi kau sudah memutus rantai itu. Tidak akan ada lagi tumbal. Tidak ada lagi warisan." Seminggu kemudian, aku tinggalkan rumah warisan itu. Rumah itu kini kosong, tanpa penghuni, dan kusimpan kuncinya dalam kotak besi yang kutanam jauh di luar kota. Aku kembali ke Surabaya, hidup sendiri. Tapi malam-malam tertentu, ketika bulan mati datang dan udara terasa dingin, aku kadang mendengar suara anak kecil mengetuk jendela. "Dina, aku cuma ingin meminjam tubuhmu sebentar saja." Dan dari sudut cermin kamar, kadang terlihat boneka kecil dari jerami tersenyum ke arahku. Itulah akhir dari kisah santet dari bumi Banyuwangi. Sebuah cerita tentang dosa masa lalu, tumbal yang belum lunas, dan warisan ilmu hitam yang tak semua orang sanggup menanggungnya. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa tidak semua warisan harus diterima, dan bahwa tidak semua ilmu yang diwariskan adalah berkah.
Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk kisah-kisah horor berikutnya. Sampai jumpa di malam berikutnya dalam kisah gelap yang lebih mencekam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.